Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah udah sarapan pagi? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah udah sarapan ya. Ketua kelas boleh bantu Ibu untuk pimpin doa terlebih dahulu? Siap. Tegak berdoa. Selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau rapikan dulu kursinya, rapikan dulu mejanya, serta ambil sampah yang ada di bawah kolong meja. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terlebih dahulu Ibu mau absen dulu. Ibu absen dulu ya. Gimana keadaan hari ini? Baik? Baik, Bu. Vivi, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Rafa, Alfa, Bu. nggak datang ya? Ada suratnya? Enggak, Bu. Berarti Alfa ya? Iya, Bu. Oke. Kita hari ini mulai belajar. Tapi sebelumnya, Ibu mau sedikit refresh pelajaran minggu lalu. Baiklah. Bentar ya, Nanda. Oke. Baiklah. Di sini Ibu mau nanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pajak. Pajak minggu lalu. Tentang AP. APBN dan APBD. Oke, apa itu APBN dan APBD? APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara, sedangkan APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Oke, bagus Pipi. Berarti kalian belajar ya. Ya, Bu. Kalau minggu sekarang ada yang ingat gak kita mau belajar apa? Tentang pajak. Pajak. Oke, kita minggu sekarang akan belajar tentang pajak. Tapi sebelum belajar, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar. Sekarang kita itu kompetensi dasar kita 3.5, menganalisis peranan pajak, fungsi pajak, dan manfaat pajak bagi perekonomian negara. Lalu indikator pencapaiannya adalah menjelaskan tentang pengertian pajak, menjelaskan peranan, fungsi, dan manfaat pajak, serta tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian pajak dengan bahasanya sendiri dan mengenali informasi dari bahan yang telah Ibu berikan. Ibu telah memberikan bahan minggu lalu? Sudah dibaca bahannya? Sudah, Bu. Baik kalian. Selanjutnya yaitu siswa dapat menyebutkan fungsi dan manfaat pajak. Di bahan itu semuanya udah Ibu rekap jadi satu. Kalau misalnya Anda semua belajar, berarti Anda bisa nanti menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, baiklah. Baiklah, di sini Ibu pengen nanya, Anda semua ada yang pernah ke KFC, McD, Transmart, Basco ada? Pasti ada ya kan? Nah, ya di sini Ibu pengen mencontohkan nih salah satu transaksi pajak, yaitu kalau misalnya nih kita ke KFC, terus kita belanjanya 20.000, tapi pada saat pembayaran kita melakukannya 22.000. Kenapa sih kita bisa jadi bayar 22.000? Karena 2.000 lagi itu untuk membayar pajaknya, Bu. Oh, bayar pajak. Oke, berarti udah paham ya apa itu pajak, dan udah bisa dong ya menjelaskan ke Ibu apa itu pajak, karena Ibu sudah memberi bahannya itu minggu lalu dan Ibu suruh untuk membaca. Bisa dipahami? Bu. Oke, sekarang boleh tunjuk tangan siapa yang bisa menjelaskan apa itu pajak. Vivi, Bu. Oke, Vivi silakan. Pajak itu adalah sumbangan wajib untuk negara. Oke, baik Vivi. Berarti Vivi belajar dari malam itu adalah sumbangan wajib untuk negara. Ada lagi yang lain? Aura, Bu. Iya, silakan Aura. Pajak itu adalah iuran tetap yang dibayarkan oleh warga negara yang aturannya wajib tanpa balas jasa langsung. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Aura. Terima kasih Aura. Jadi pajak itu adalah sumbangan wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada negara tanpa adanya balas jasa secara langsung yang diterima oleh si wajib pajak. Oke, berarti pajak tadi adalah
iuran wajib untuk negara. Di sini Bu pengen nanya, tadi Bu ada dengar kata-kata wajib pajak, ya? Oke, wajib pajak atau disingkat dengan WP. Bu pengen nanya, di sini wajib pajak itu siapa? Warga negara. Warga Indonesia. negara. Warga negara itu siapa? Kita. Kita. Berarti wajib pajak adalah? Kita sebagai warga negara. Oke, ada lagi. Ada lagi? Wajib pajak itu siapa saja? Contoh nih, kita mendirikan suatu usaha. Usaha kita sudah mulai besar, pendapatan kita sudah mulai banyak. Lalu, siapa itu wajib pajak yang selanjutnya? Kita. Tadi kan kitanya udah nih, warga negara. Berarti badan usaha. Badan usaha. Jadi, pajak itu adalah iuran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada negara, yaitu pembayarannya dapat dilakukan secara wajib atau paksaan. Wajib pajaknya di sini adalah warga negara atau orang dan badan usaha yang didirikan di suatu negara tersebut. Selanjutnya, Ibu pengen nanya nih, dari pengertian yang telah Ibu jelaskan serta wajib pajak, siapa di sini yang bisa menyebutkan ciri-ciri terdekat dari definisi pajak tersebut? Aura, Bu. Oke, silakan Aura. Yang pertama tuh, pajak merupakan setoran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara. Oke. Yang kedua, sifat pemungutannya dapat dipaksakan. Yang ketiga, penerimaan pajak oleh negara dipakai untuk pengeluaran negara dalam melayani kepentingan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Aura. Jadi di sini ciri-cirinya itu, ciri-ciri terdekat dari definisinya adalah yang pertama, pajak merupakan setoran sebagian kekayaan. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai warga negara yang taat harus memberikan sebagian kekayaan kita kepada negara, itu disebut dengan Pajak. pajak. Yang kedua adalah sifat pemungutannya dapat dipaksakan. Karena tadi pajak itu hukumnya wajib, iuran wajib, maka pemerintah dapat melakukan pemungutannya secara paksa. Jadi apabila seseorang tidak taat dalam pembayaran pajak, maka pemerintah berhak melakukan hukuman. Oke. Selanjutnya, penerimaan pajak oleh negara dipakai untuk pengeluaran negara dalam melayani kepentingan masyarakat. Apa sih contoh kepentingannya itu? Seperti jalan raya, jembatan. oke, lagi Pembangunan. iya, oke, rumah sakit, kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada peranan pajak. Siapa nih di sini yang tahu dan bisa bantu Ibu menjelaskan peranan pajak? Ada yang tahu? Vivi, Bu. Oke, silakan Vivi. Peranan pajak adalah peranan yang sangat besar bagi pembangunan selain minyak bumi dan gas alam. Oke, baik. Berarti di sini peranan pajak ini yaitu sangat penting terhadap pembangunan suatu negara. Berarti pajak merupakan pemasukan terbesar suatu negara setelah minyak bumi dan Gas gas alam. alam. Oke, terima kasih Vivi. Ada yang lain? Ada, Bu. Ya, silakan Vivi lagi. Yang lain tolong bersuara juga ya. Adapun peranan pajak yang lain yaitu pertama, berfungsi sebagai alat demokrasi di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak akan meningkatkan tabungan pemerintah.
Yang ketiga, masyarakat harus menyadari dan merasa memperoleh kenikmatan atas pembangunan dalam segala bidang yang dijalankan pemerintah. Yang keempat, kelangsungan pembangunan Indonesia memerlukan biaya dan masyarakat yang harus menyadari bahwa biaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Oke, baik, terima kasih Pipi. Jadi dari penjelasan Pipi tadi ada 4. Yang pertama, berfungsi sebagai alat demokrasi untuk melaksanakan pembangunan. Berarti peranannya untuk melaksanakan pembangunan. Maksudnya di sini ialah untuk melaksanakan pembangunan. Jadi, pajak ini merupakan salah satu pendapatan negara selain minyak bumi dan gas alam. Jadi, pajak ini berfungsi sebagai pembangunan, maksudnya adalah untuk membantu pembangunan jalan raya, jembatan, suatu wilayah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Yang kedua, penerimaan pajak akan meningkatkan tabungan pemerintah. Maksudnya di sini ada yang tahu? Ibu jelaskan ya. Penerimaan negara dari pajak akan meningkatkan tabungan pemerintah. Maksudnya di sini adalah pada setiap orang warga negara atau badan usaha yang melakukan pembayaran pajak, maka pada saat itu terjadi peningkatan tabungan suatu negara. Karena pada saat kita melakukan pembayaran, maka kita akan melakukan iuran kepada negara. Iuran tersebut akan masuk ke dalam tabungan negara. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Selanjutnya yaitu masyarakat harus menyadari dan merasa memperoleh kenikmatan atas pembangunan dalam segala bidang yang dijalankan pemerintah. Berarti kesadaran masyarakat. Maksudnya di sini adalah kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai warga negara yang taat akan pajak harus menyadari kalau pajak itu wajib karena kita akan memperoleh kenikmatannya di masa yang akan datang. Oke. Selanjutnya, kelangsungan pembangunan Indonesia memerlukan biaya dari masyarakat, harus menyadari bahwa merupakan tanggung jawab bersama. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau misalnya pengembangan suatu negara atau pengembangan suatu wilayah hanya bergantung kepada pemerintah saja, maka tidak ada yang namanya tanggung jawab bersama atau kerjasama antar warga negara dengan pemerintahnya. Jadi di sini dengan kita melakukan pembayaran pajak, maka kita telah membantu pemerintah dalam mengembangkan negaranya dalam bidang pembangunan. Oke. Selanjutnya yaitu ada fungsi pajak. Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan fungsi pajak? Aura, Bu. Oke. Bentar ya. Oke, Aura, apa fungsi pajak? Yang pertama itu adalah pemasukan negara. Yang kedua, kehidupan masyarakat. Yang ketiga, berfungsi untuk pembangunan. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Aura. Ada Bu Vivi. Oke, baik Vivi. Apa Vivi? Yang pertama adalah fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat fungsi redistribusi pendapatan. Oke, baik. Terima kasih Vivi. Jadi tadi ada beberapa fungsi yang telah dijelaskan. Yang pertama itu fungsi anggaran. Ada yang tahu nggak sih maksud dari fungsi anggaran ini? Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa? Vivi, Bu. Baik, silakan Vivi.
Fungsi anggaran itu berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sebagai sumber pendapatan negara. Oke, baik. Berarti fungsi anggaran adalah untuk membiayai Pengeluaran pengeluaran negara. Oke, terima kasih Vivi untuk membiayai pengeluaran negara. Maksudnya di sini adalah fungsi anggaran di sini pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan, pengembangan. Maka uang yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah tersebut, yang ini penerimaan dari dalam negeri, yaitu uang yang diperoleh untuk pembangunan tadi, uangnya diperoleh pemerintah dari penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Maka tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus adanya peningkatan dari pembayaran pajak masyarakat, yang mana kebutuhan pembiayaan itu semakin tahun semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Maka faktor utama yang diharapkan adalah dari pemerintah ialah sektor pajak. Oke. Selanjutnya ada yang tahu fungsi apa lagi? Fungsi mengatur. Apa itu fungsi mengatur? Ada yang bisa bantu Ibu fungsi mengatur? Aura, Bu. Oke, silakan Aura. Memberikan potensi terhadap barang produksi dalam negeri. Yang kedua, pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi. Yang ketiga, pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor. Yang keempat, untuk menarik dan mengatur investasi modal. Oke, baik, terima kasih Aura. Sangat bagus jawabannya ya. Jadi di sini fungsi mengatur adalah pemerintah membantu mengatur perekonomian negara melalui kebijakan pajak. Contohnya dalam rangka penanaman modal, baik dalam ataupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Aura tadi, adanya memberikan potensi terhadap barang produksi dalam negeri. Contohnya tadi apa? PPN, pajak pertambahan nilai. Seperti yang tadi Ibu contohkan, Vivi belanja di KFC, 2000-nya itu adalah PPN yang harus disetorkan kepada negara. Oke, bagus. Selanjutnya, pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi. Lalu, pajak dipakai untuk sebagai alat pendorong ekspor. Seperti adanya biaya pengiriman untuk menarik dan mengatur investasi modal dan menunjang perekonomian yang produktif. Baik. Selanjutnya apa fungsinya lagi? Stabilitas. Baik, di sini nggak muat Ibu hapus yang sini ya. Udah dicatat kan? Udah dicatat? Udah, Bu. Ada yang tahu fungsi stabilitas ini apa? Vivi, Bu. Oke, silakan. Untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Oke, baik Vivi, jawabannya bagus. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, pada saat fungsi anggaran, salah satunya adalah pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi. Maka pada fungsi stabilitas ini dibahas kembali, yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas, sehingga inflasi dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, menggunakan pajak secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi retribusi pendapatan. Ada yang bisa bantu Ibu apa itu retribusi pendapatan? Aura
Oke, silakan Aura. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Aura, jawaban yang bagus. Jadi di sini adalah fungsi retribusi pendapatan yang dijelaskan oleh Aura tadi, yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi pajak ini dapat membantu negara dalam memperlancar pembangunan. Dari memperlancar pembangunan tersebut, maka akan terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan membuka lapangan pekerjaan, maka kita akan membantu menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan Pendapatan masyarakat. Oke, bisa dipahami? Sabo. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat pajak. Tadi peranannya sudah, fungsinya sudah. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat. Maaf, spidol Ibu agak kurang isinya. Ada yang bisa bantu Ibu? Tadi kan kita udah tahu nih peranannya apa, fungsinya apa, pengertiannya apa. Berarti udah bisa dong menjelaskan apa manfaatnya. Udah bisa? Udah, Bu. Oke, apa? Yang pertama, membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya, pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang. Oke, baik Aura. Terima kasih, jawabannya sangat bagus. Berarti di sini yang pertama tadi manfaatnya membiayai pengeluaran negara. Maksudnya membiayai pengeluaran negara ini adalah pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Ada yang tahu apa itu self-liquidating? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, self-liquidating. Apa sih itu self-liquidating? Yaitu proses produksi barang di dalam negeri yang nantinya akan diekspor untuk memerlukan biaya yang cukup besar. Sebagian modal dan biaya operasional, pendapatan negara dari sektor pajaklah yang kemudian digunakan untuk membiayai produksi barang-barang tersebut. Oke, bisa dipahami apa itu self-liquidating? Apa itu self-liquidating? Proses produksi barang dari dalam negeri yang nantinya akan diekspor keluar, yang memerlukan biaya yang sangat banyak, maka biayanya diperoleh dari sektor pajak. Selanjutnya, yaitu pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor, berarti hampir sama ya. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif. Seperti yang telah dijelaskan oleh Aura tadi, membiayai pengeluaran reproduktif ini seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Contohnya itu pengeluaran untuk pengairan, pertanian, berarti ini membantu masyarakat untuk perkebunannya, sawah, atau untuk seperti punya
kebun ataupun usaha lainnya. Selanjutnya yaitu membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating. Kalau tadi kan dia melakukan pengeluaran negara, membantu self liquidating. Kalau sekarang itu pajak tidak sanggup pajak pengeluarannya itu bukan untuk yang self liquidating. Contoh yang tidak self liquidating itu apa aja? Seperti pembangunan taman wisata, monumen, atau objek rekreasi itu bukan masuk kepada self liquidating. Berarti yang ketiga adalah membiayai pengeluaran Yang terakhir yaitu membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara, atau untuk biaya perang, atau untuk penghematan, itu tidak dimasukkan ke dalam anggaran pajak, dan itu tidak dapat diambil dari hasil pajak. Oke. Selanjutnya, dari yang udah Ibu jelaskan tadi, ada pengertian, ada peranan, ada fungsi, ada manfaat. Terus nih, Ibu mau nanya, jadi kalau misalnya kita rajin membayar pajak, kalau misalnya kita jadi warga negara yang taat terhadap pajak, apa manfaat yang bakal kita peroleh? Oke, boleh tunjuk tangan siapa yang tahu? Vivi, Bu. Oke, apa Vivi? Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Oke. Yang kedua, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang ketiga, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang keempat, dana pemilu. Dan yang kelima, pengembangan alat transportasi massal dan lain-lainnya. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus. Terima kasih, Vivi. Jadi, kalau misalnya nih kita jadi warga negara yang sangat taat terhadap pajak, maka kita juga membantu bekerja sama dengan negara dalam mengembangkan suatu negara yang tersebut, baik itu dalam bentuk infrastruktur, subsidi, kelestarian lingkungan, dana pemilu, dan pengembangan alat transportasi. Begitu banyak manfaat pajak yang dapat kita peroleh apabila kita menjadi warga negara yang taat pajak. Oke. Jadi Ibu pengen nanya lagi, seberapa tahu sih kalian tentang pajak? Pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat itu digunakan untuk apa aja sih? Aura, Bu. Oke, baik. Aura apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Oke, baik. Terima kasih Aura, jawaban yang sangat bagus. Jadi pajak yang kita setorkan, jadi gini nih, Ibu sebagai wajib pajak, Ibu telah menyetorkan pajak Ibu kepada negara. Maka secara langsung Ibu telah membantu negara dalam pengembangan atau memberikan subsidi terhadap masyarakat lainnya. Lalu Ibu juga membantu penunjangan usaha mikro, kecil, menengah agar perekonomian tetap terus berjalan dengan baik. Oke. Berarti udah paham materinya? Udah bisa Ibu berikan kuis? Udah, Bu. Oke, Ibu bakal berikan kuis siapa cepat dia dapat. Ibu akan hapus ini dulu. Jadi kalau misalnya nggak Ibu hapus, nanti kaliannya lihat ini. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Ini dia siapa cepat dia yang dapat ya. Apa ya pertanyaannya ya? Oke. Coba saudara jelaskan atau jabarkan
pengertian pajak menurut pengetahuan saudara, serta sebutkan unsur-unsur di definisi pajak yang saudara ketahui. Oke, baik, siapa cepat dia dapat. Ibu kasih waktu 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Aura, Bu. Oke, silakan Aura. Unsur-unsur definisi pajak yang saudara maksud itu adalah pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa atau kontribusi secara tidak langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oke, unsurnya apa saja? Unsurnya tuh terbagi atas 4. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Oke, bagus Aura. Berarti Aura menyimak apa yang Ibu terangkan tadi. Di sini Ibu akan ada sistem poin namanya. Jadi setiap yang menjawab akan Ibu berikan poin. Maka poin ini akan berguna untuk membantu saudara dalam nilai. Jadi ini ada bonus nanti namanya 1 jawaban 10 poin. Oke. Selanjutnya, apa ya pertanyaannya ya? Nih. Salah satu peranan pajak ialah berfungsi sebagai alat demokrasi di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Dari pernyataan tersebut, coba saudara jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Oke, Ibu ulangi lagi pertanyaannya. Salah satu peranan pajak ialah berfungsi sebagai alat demokrasi di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Dari pernyataan, coba saudara jelaskan maksud dari sebagai alat demokrasi tersebut. Ada yang bisa? Ibu kasih waktu 2 menit untuk berpikir. Vivi, Bu. Oke, Vivi, baik. Apa? Maksudnya ialah hasil dari pembayaran pajak masyarakat disalurkan untuk kesejahteraan pembangunan negeri, serta untuk meningkatkan atau membantu proses pertumbuhan pembangunan di suatu negara. Oke, bagus sekali. Berarti nilai Vivi mendapatkan 10 poin. Jadi maksud dari peranan demokrasi itu adalah hasil dari pembayaran pajak masyarakat disalurkan untuk kesejahteraan pembangunan negeri dan membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Selanjutnya, jelaskan, jabarkan nih, lebih tepatnya jabarkan. Jabarkan fungsi-fungsi pajak yang saudara ketahui. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit. Ada yang bisa jawab? Jabarkan fungsi pajak yang saudara ketahui. Aura, Bu. Oke, baik Aura. Fungsi anggaran yang pertama yaitu berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, baik, jawaban yang bagus. Berarti Aura mendapatkan 10 poin. Berarti tadi ada 4 fungsi ya Nanda. Yang pertama itulah fungsi anggaran, yaitu untuk mengatur pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi stabilitas untuk mengatur menjalankan kebijakan. Yang ketiga, untuk fungsi mengatur, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi retribusi untuk
dipungut negara untuk kepentingan umum. Oke, pertanyaan yang terakhir, rebutan ya, siapa nilai yang paling tinggi. Di sini Aura ada 2 poin, Vivi 1 poin, dan Nurul belum ada jawab. Pertanyaan terakhir, salah satu manfaat pajak ialah membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Pertanyaannya adalah, jelaskan contoh dari pengeluaran reproduktif. Oke, Bu kasih waktu 2 menit. Jelaskan. Vivi, Bu. Oke, apa Vivi? Contoh dari pengeluaran reproduktif tersebut ialah mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, di mana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain, pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan Oke, masyarakat. bagus sekali jawabannya. Berarti Vivi mendapatkan 10 poin lagi. Habis 10. Jadi manfaat dari reproduktif itu adalah untuk di bidang pengairan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Berarti udah paham dong ya materi yang Ibu jelaskan hari ini? Udah, Bu. Udah. Baik. Berarti di sini Ibu udah dapat kesimpulan kalau hari ini Vivi dapat 20 poin, Aura dapat 20 poin, dan Nurul 0. Berarti Nurul minggu depan harus lebih giat lagi belajarnya, harus lebih rajin lagi membacanya agar bisa jawab pertanyaan Ibu ya Nurul. Ya, Bu. Oke, selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran di hari ini, Ibu mau salah satu dari Ananda menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Aura, Bu. Oke, baik. Aura apa? Yang pertama tuh pengertian tentang pajak, Ya. yang artinya iuran tetap yang dibayarkan oleh warga negara yang aturannya wajib tanpa balas jasa langsung. Oke. Yang kedua tuh peranan pajak yang berfungsi sebagai alat demokrasi di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak akan meningkatkan tabungan pemerintah. Yang ketiga, masyarakat harus menyadari dan merasa memperoleh kenikmatan atas pembangunan dalam segala bidang yang dijalankan pemerintah. Yang keempat, kelangsungan pembangunan Indonesia memerlukan biaya dan masyarakat harus menyadari bahwa biaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Oke, baik. Lanjut. Fungsi pajak ada 4, yaitu fungsi anggaran yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas yang digunakan untuk yang digunakan untuk mengatur peredaran uang di masyarakat, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Oke, baik. Berarti orang memahami cukup banyak materi hari ini. Ada lagi yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan? Vivi, Bu. Oke, baik. Apa itu Vivi? Manfaat pajak, yang pertama membiayai pengeluaran negara, Oke. yang kedua membiayai pengeluaran reproduktif, yang ketiga membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, yang keempat membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Oke, baik. Jadi terima kasih kepada Aura dan Vivi dan juga Nurul yang telah bantu Ibu belajar hari ini dan dapat menyimpulkan pelajaran dengan baik. Jadi Ibu ulangi kembali, pajak itu adalah sumbangan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak yang dibayarkan untuk negara. Wajib pajak tersebut adalah badan atau orang, badan usaha atau orang. Lalu peranan pajak itu sangat banyak untuk kita, yaitu sebagai alat
alat demokrasi, sebagai alat membantu kita dalam menunjang pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga fungsinya itu ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Jadi setelah kita belajar pajak hari ini, Ibu harapkan Ananda semua paham dan mengerti tentang pajak. Dan Ananda juga bisa memberikan sedikit informasi kepada orang tua, tetangga, ataupun orang-orang terdekat tentang taat membayar pajak dan wajib membayar pajak. Karena setelah yang kita pelajari hari ini, begitu banyak manfaat yang kita peroleh apabila kita menjadi warga negara yang wajib pajak. Jadi untuk kedepannya tidak ada lagi orang-orang di sekitar kita yang mengabaikan pajak, karena pajak ini untuk kelangsungan kita di masa depan. Oke, baik. Dari pertanyaan tersebut, dari penjabaran materi kita hari ini, dan alhamdulillah Anda semua dapat memahami materi dengan baik dan benar. Ibu pengen nanya, apakah ada pertanyaan? Aura, Bu. Oke, baik, Aura. Silakan. Jenis-jenis pajak itu apa aja, Bu? Oke, jenis pajak. Di sini ada yang bisa bantu Ibu nggak? Bantu jawab pertanyaan Aura. Bu, jenis pajak itu apa aja sih, Bu? Tadi kan Aura udah belajar nih, Bu. Pengertiannya udah, manfaatnya udah, fungsinya udah. Tapi Aura belum tahu nih, Bu. Jenisnya apa aja? Ada yang bisa bantu Ibu nggak? Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa? Tadi di awal Ibu udah mencontohkan satu, ketika kita pergi ke KFC, kita membayar 2.000. Yang 2.000-nya itu apa tadi Ibu bilang? Pajak. Pajak apa namanya? Pajak apa namanya? PPN. Oke, bagus, PPN. Berarti PPN itu merupakan salah satu jenis pajak. Ada yang tahu apa pengertian dari PPN? Ada, Bu. Apa itu? Pajak pertambahan nilai. Oke, PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan 10% untuk restoran. Itu salah satunya. Ada yang tahu lagi yang lain apa jenis-jenis pajak? Ada yang bisa bantu Ibu lagi? Ada banyak jenis pajak. Pajak kendaraan bermotor. Oke, bagus Vivi. Pajak kendaraan bermotor. Apabila orang tuanya di rumah punya kendaraan roda 2, roda 4, maka dia wajib membayarkan pajak kepada pemerintah dan mendaftarkannya pada situs https://samsat.go.id. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Oke, Ibu bantu, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak perdagangan internasional, dan juga pajak kendaraan bermotor. Oke, Aura, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, boleh diulangi lagi apa itu jenis pajak ya? Apa? Yang pertama tuh pajak PPN. Oke. Yang kedua pajak kendaraan bermotor. Oke. Pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga itu pajak bumi dan bangunan. Yang keempat adalah pajak penjualan barang-barang mewah. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Berarti udah paham ya materi hari ini? Sudah, Bu. Minggu depan kalau Ibu adakan kuis lagi udah bisa jawab? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Silak. Tadi Ibu sudah mengirimkan tugas pada ketua untuk dikerjakan. Berarti minggu depan Ibu akan tagih tugasnya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga kita selalu baik-baik saja, tetap jaga kebersihan, tetap
selalu memakan makanan yang sehat dan bergizi agar kita terhindar dari virus corona. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.